Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sahira Diva Sabila. Aku dari kelas D dengan NIM K76211110. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Haredinata dengan NIM K76211123. Untuk kasus pertama, bagaimana dampak terhadap kurs ketika DP atau penduduk domestik itu suka jalan ke luar negeri? Maka untuk kurva loan development-nya itu akan bergeser ke kanan. Mengapa? Hal tersebut itu akan mendorong tingkat suku bunga real di Indonesia dari R1 itu menjadi R2. Mengapa? Karena aliran keluar modal neto itu lebih tinggi untuk semua tingkat suku bunga. Kurva tersebut juga akan menggeser kurva NCO ini menjadi NCO2. Di bursa valuta asing itu akan melakukan penawaran rupiah yang dari S1 kemudian menjadi S2 atau NCO2. Nah, jadi kenaikan penawaran rupiah ini akan menyebabkan rupiah turun dari E1 itu menjadi E2 sehingga rupiah itu menjadi kurang bernilai dibandingkan dengan mata uang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa rupiah itu mengalami depresiasi. Untuk kasus kedua, itu dampak terhadap kurs ketika di dalam negeri itu banyak terjadi demo atau kerusuhan. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Jadi, untuk kurva permintaan loanable funds itu bergeser ke kanan. Yang awalnya S1 itu permintaannya mengalami penurunan. Sehingga R2 itu mengalami peningkatan. Ketika permintaan NCO itu bergeser ke kanan karena lebih memilih untuk investasi ke luar negeri, maka rupiah yang dikeluarkan juga semakin banyak sehingga kurva NCO itu akan bergeser ke kanan dari NCO1 itu menjadi NCO2. Kemudian jika kurva penawaran exchange rate-nya itu bergeser ke kanan karena adanya krisis di dalam negeri tadi menyebabkan nilai rupiah itu menjadi melemah atau terdepresiasi sehingga kurs rupiahnya itu menurun. Jadi untuk membeli $1 itu membutuhkan lebih banyak rupiah yang berarti rupiah itu mengalami depresiasi. Untuk kasus yang ketiga, yaitu dampak terhadap kurs jika pendapatan masyarakat Amerika Serikat meningkat. Dampaknya yaitu yang pertama, pada kurva permintaan loanable funds bergeser ke kanan. Itu dari D1 bergeser ke kanan menjadi D2, kemudian R-nya itu naik dari R1 menjadi R2. Kurva permintaan loanable fund ini bergeser ke kanan karena pendapatan luar negeri akan meningkat pada investor akan menanamkan modalnya di domestik. Berarti investasi akan meningkat, kurva investasi akan bergeser ke kanan. Yang kedua yaitu kurva permintaan NCO bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri dari NCO1, kemudian bergeser ke kiri menjadi NCO2. R-nya itu turun dari R1 menjadi R2. Kurva permintaan NCO ini akan bergeser ke kiri karena investasi domestik akan meningkat. Berarti rupiahnya akan bertambah, rupiah yang dikeluarkan akan berkurang. Yang ketiga yaitu kurva penawaran exchange rate bergeser ke kiri dari S1 atau NCO ini, S1 ini bergeser ke kiri. Jadi S2. Kemudian E-nya itu naik dari E1 menjadi E2. Kurva penawaran exchange rate ini bergeser ke kiri karena modal domestik akan bertambah. Maka rupiah itu bisa membeli lebih banyak dolar. Nilai kurs rupiah meningkat yang berarti rupiah mengalami apresiasi terhadap dolar.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila ada benarnya, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.